Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di malam-malam yang mulia, di akhir-akhir penghujung Ramadan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga mudah-mudahan kita masih istiqomah, semangat sebagaimana semangatnya kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka di akhir-akhir ini mudah-mudahan juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tetap istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa istiqomah ittiba kepada beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, menjalankan perintah-perintah beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimahullah, kami awali pembukaan ini dengan sebuah kisah bahwasannya dahulu ada seorang yang soleh, bahkan sangat soleh sekali. Ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan sedikit marah, sedikit kesal, beliau sampai di dermaga lalu menaiki perahu atau menaiki kapal. Sampai di tengah-tengah lautan, ternyata kapal itu dihantam oleh badai, dihantam oleh ombak. Lalu diundilah siapa yang harus diceburkan ke dalam laut untuk mengurangi beban kapal tersebut. Itulah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika diundi namanya berkali-kali, ternyata yang keluar terus namanya Nabi Yunus, sehingga beliaulah yang harus diceburkan ke dalam laut untuk mengurangi beban yang ada di dalam kapal tersebut. Dan hari ini ada seseorang yang pergi dari rumahnya tidak dalam keadaan marah, dalam keadaan biasa-biasa saja. Namun ternyata sampai di sini setelah diundi oleh panitia masjid kurang lebih selama 26 hari, ternyata nama saya yang keluar dan saya harus dikorbankan berdiri di hadapan jamaah sekalian. Maka Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan untuk diselamatkan. Maka di sini pun kami berdoa, Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah meluruskan lisan kami sehingga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimahullah, ada sebuah pertanyaan yang sekiranya barangkali kita sudah tahu semua jawabannya. Kalau ditanya kepada kita, untuk siapa kita beribadah, kepada siapa kita harus beribadah, maka jawabannya tentu kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyelewengkan ibadah kita kepada selain Allah atau keyakinan kita kepada selain Allah, maka terjatuh kita ke dalam yang namanya kesyirikan. Sebagaimana ayat yang dibaca di awal tadi adalah bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anaknya Allah, bahwasanya orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa Isa itu putranya Allah. Maka tidak demikian, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka ketika kita sudah menjawab bahwa ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah Allah perlu dengan ibadah kita? Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Ternyata jawabannya tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali membutuhkan ibadah kita, tidak memerlukan salat kita, tidak memerlukan puasa kita.
Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang butuh kepada ibadah kita? Ternyata ibadah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ternyata apa yang kita berikan kepada Allah adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang ditujukan kepada Allah, tapi ketahuilah bahwasanya salah satu nama dan sifat Allah adalah Dialah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Allah yang Maha Kaya tidak butuh kepada sesuatu apapun, bahkan sesuatu seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Justru kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Dialah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Nabi Musa alaihissalam juga memperingatkan kepada kaumnya, wa in takfuru antum fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya kalian semua kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha terpuji. Oleh karena itu, ketika Allah memiliki sifat Maha Kaya, kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita persembahkan justru akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Berbeda dengan kehidupan manusia. Ketika ada orang yang kaya raya, memiliki banyak harta, memiliki banyak anak buah, ketika anak buahnya tidak bekerja untuknya, maka bisa dipastikan dia akan kebingungan dengan hartanya. Bisa dipastikan dia akan kebingungan dengan pekerjaannya, karena tidak ada yang membantu, karena tidak ada yang mendukung. Bahkan partai politik pun kalau tidak ada pengikutnya, dia tidak akan dapat kursi. Oleh karena itu, semuanya manusia itu butuh kepada manusia yang lainnya, butuh kepada bantuan yang lainnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha Kaya. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, maka sebaliknya kitalah orang yang paling fakir, kitalah orang yang miskin. Maka jangan sekali-kali berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan. Seandainya seluruh manusia pun tidak beribadah, Allah tetap kaya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu atqaqa qalbi rajulin wahidin minkum madza dzalika fi mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, sekiranya seandainya seluruh manusia dari yang awal diciptakan sampai yang akhir diciptakan, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, semuanya dalam keadaan paling bertakwa, tingkat ketakwaan yang paling tinggi sebagaimana ketakwaan salah seorang di antara kalian, maka tidak sama sekali menambah kekuasaan Allah, tidak sama sekali menambah kerajaan Allah, tidak sama sekali menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan sebaliknya, seandainya manusia dari yang awal sampai yang akhir diciptakan semuanya kufur, semuanya durhaka sebagaimana tingkat durhaka paling tinggi di antara manusia, tidak sama sekali juga mengurangi kekuasaan Allah, tidak sama sekali juga mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah yang memiliki sifat Maha Kaya yang hakiki, sifat Maha Kaya yang sebenarnya. Maka kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena kita ini fakir, karena kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakanlah kita ke muka bumi ini sesuai dengan tujuan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diciptakan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan fungsinya, maka sesuatu itu akan menjadi awet. Barangkali kita ambilkan contoh HP kita, diciptakan untuk berkomunikasi, diciptakan untuk menelpon, diciptakan untuk mengirimkan pesan, mengirimkan gambar dan lain sebagainya. Ketika kita manfaatkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka HP kita insya Allah akan awet, minimal melebihi batas garansi yang diberikan oleh pabrik. Begitu juga kalau HP kita dimanfaatkan untuk memukul paku yang ada di dinding misalnya, maka bisa dipastikan HP kita akan rusak. Begitu juga dengan manusia, ketika diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah, namun dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka bisa dipastikan manusia itu pasti akan rusak. Tidak lama dia akan rusak. Walaupun casingnya baik, walaupun bentuknya baik, fisiknya baik, namun hatinya pasti akan rusak.
Dan sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini adalah bulan di mana kita memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, melaksanakan ibadah siang hari full 12 jam melaksanakan ibadah tanpa henti, yaitu berpuasa. Kalau sholat mungkin hanya 5 menit atau 10 menit. Kalau baca Quran mungkin paling lama 1 jam. Namun puasa 12 jam kita lakukan tanpa henti. Bisa disambi sholat, bisa disambi baca Quran, bisa disambi zikir, bisa disambi sedekah, bisa disambi naik kendaraan, bisa disambi masak. Inilah hebatnya ibadah puasa. Selama 12 jam kita berpuasa, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Sholat tidak bisa disambi dengan masak. Sholat tidak bisa disambi dengan pekerjaan yang lainnya. Namun puasa bisa diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala di bulan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau beribadah, apa jadinya? Allah memperumpamakan manusia yang tidak mau beribadah itu seperti bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bahwasanya manusia yang enggak mau beribadah, yang lalai dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu lebih buruk, lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itu, kita manusia diberi hati namun tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami perintah-perintah Allah, diberi telinga namun tidak mau mendengar seruan Allah, diberi mata namun tidak mau untuk melihat kebesaran Allah sehingga dia mau bersyukur. Sama seperti binatang ternak, ada telinganya, ada matanya, ada hatinya. Bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak kadang-kadang kita panggil dia mau datang, bukan karena dia mendengar. Kadang-kadang dia saja dia mau datang, bukan karena dia paham pembicaraan kita, bukan karena dia paham panggilan kita, tapi dia kadang-kadang datang. Tapi manusia yang diberi telinga, diberi mata, diberi hati, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak mendengar sama sekali, maka ini lebih buruk daripada binatang ternak. Kadang-kadang binatang ternak mau datang, tapi manusia banyak yang lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali lagi, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sampai kapan kita harus beribadah? Maka Allah menegaskan bahwasanya wa'budu rabbaka hatta atayakal yakin, bahwa beribadahlah kepada Allah sampai engkau menemui kematian. Maka sampai mati pun kita, sampai detik-detik kematian kita, sampai kita betul-betul tidak bisa beribadah, sampai betul-betul kita tidak sadar, maka disitulah batas akhir ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Apakah kita berhenti beribadahnya sampai bulan Ramadan saja? Kalau bulan Ramadan ini adalah bulannya kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan kita sangat mendukung di bulan Ramadan ini. Jangankan manusia, televisi aja yang dulu tidak pernah soleh, bulan Ramadan tiba-tiba mendadak menjadi soleh. Banyak sekali kajian, banyak sekali Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang positif yang ditayangkan di iklan-iklan televisi. Menjadi soleh televisi di bulan Ramadan, maka manusia wajar di bulan Ramadan ini karena lingkungannya juga soleh, mudah menjadi soleh. Namun apakah kita berhenti hanya di bulan Ramadan saja beribadahnya kepada Allah? Maka tidak demikian, karena Allah yang kita sembah adalah pemilik bulan seluruhnya. Allah yang kita sembah adalah pemilik umur kita. Maka selamanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, mungkin sebagai penutup kami sampaikan sebuah kisah supaya kita mudah-mudahan kita semua bisa merenungi kisah tersebut, bagaimana seseorang yang betul-betul memahami penciptaan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah, betul-betul meletakkan hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita solehah di zaman Nabi SAW yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah wanita yang sangat cerdas. Ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki kafir, ingin melamar, ingin meminang beliau, maka beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya beliau tertarik dengan lelaki tersebut, namun beliau adalah wanita muslimah, tidak boleh menikah dengan orang kafir. Maka kalau engkau mau menikah denganku, engkau harus mengikuti agamaku. Maka laki-laki tersebut berbalik lalu mengambil berhalanya. Beliau beribadah kepada berhalanya. Maka Ummu Sulaim mengatakan bahwasanya, tidakkah engkau malu bahwasanya berhala yang engkau sembah itu tumbuh dari tanah? Betul.
Dari potongan kayu yang sebagian engkau buat berhala lalu engkau sembah, dan potongan kayu yang lainnya engkau jadikan alat untuk mengaduk roti. Tidakkah engkau malu dengan seperti itu? Dari sepotong kayu yang dibuat patung lalu disembah. Sisanya potongan kayu yang lainnya bisa dibakar, bisa dibuat adonan roti dan lain sebagainya. Maka laki-laki tersebut tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Maka dibimbinglah oleh Ummu Sulaim bahwasanya bersahadatlah untuk masuk ke dalam Islam. Laki-laki tersebut mau mengikuti ajakan Ummu Sulaim sehingga beliau menikah dengan laki-laki tersebut setelah laki-laki tersebut bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan ternyata beliau memiliki seorang anak yang sedang sakit. Suaminya harus pergi keluar, harus safar, ditinggal anaknya dalam keadaan sakit. Maka ketika beliau kembali, ternyata di dalam keluarganya Ummu Sulaim merahasiakan kondisi anaknya tersebut. Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya yang ada di rumah, jangan katakan apapun kepada suamiku ketika dia datang, biar saya saja yang mengatakan. Ternyata anak tersebut sudah meninggal dunia. Ummu Sulaim ketika itu mempersiapkan makanan terenak untuk suaminya, lalu berdandan dengan dandanan yang paling menarik untuk suaminya. Inilah adab bagaimana seorang wanita memperlakukan suaminya ketika suaminya pergi dari safar. Tidak langsung ditanya, namun yang pertama kali adalah dilayani. Yang pertama kali adalah diladeni. Maka ketika datang suaminya lalu diberikan makanan yang enak, lalu dilayani malam itu dengan dandanan yang sangat cantik. Maka setelah itu semua selesai, Ummu Sulaim menunjukkan kecerdasannya. Beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang menitipkan sesuatu kepadamu, lalu di suatu saat orang tersebut mengambil titipan tersebut, bolehkah engkau menolak? Maka suaminya menjawab, tidak, karena itu titipan, maka boleh yang menitipkan itu mengambil kembali. Maka begitulah kondisi anak kita. Anak kita adalah titipan dan sudah diambil oleh yang punya. Maka mereka berdua tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwasannya bergantung hatinya hanya kepada Allah, memahami bahwasanya semua itu adalah milik Allah, bisa diambil kapanpun. Bahwa mereka memahami tujuan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Apapun musibah, apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap sabar, dia tetap menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bapak-bapak di sini terbesit di dalam hatinya, coba seandainya istri saya itu seperti Ummu Sulaim. Saya pulang diladeni dengan baik, tidak ditanya ini dan itu. Istrinya sangat sabar. Coba istri saya seperti itu, istri yang sangat ideal. Maka tidakkah ibu-ibu juga menjawab, tahukah engkau wahai suamiku siapa suaminya dari Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim itu suaminya tersebut namanya Abu Thalhah Al-Ansari. Siapa beliau? Beliau adalah lelaki Ansor yang gagah pemberani. Apakah Anda seorang yang gagah pemberani sehingga bisa menikah dengan wanita sesoleh Ummu Sulaim, sehingga dengan kondisi pasangan kita yang saat ini, untuk menjadikan kondisi pasangan kita seperti Ummu Sulaim, jadilah Anda semuanya seperti Abu Thalhah Al-Ansari. Ketika di medan perang, Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa membunuh musuh, silahkan harta ghanimahnya diambil sendiri. Beliau terjun ke medan perang, 20 musuh dibunuh dan hartanya diambil sendiri. Keberanian Abu Thalhah Al-Ansari di medan pertempuran. Lalu di sisi lain, bagaimana sikap Abu Thalhah Al-Ansari ini terhadap hartanya ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak engkau mencapai derajat yang mulia sampai engkau menginfakkan hartamu yang paling engkau cintai di jalan Allah. Maka beliau memiliki kebun di seberangnya Masjid Madinah. Ketika itu kebun kurma yang sangat indah, yang sangat subur, yang sangat baik, maka diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Sudahkah kita menjadi seperti Abu Thalhah Al-Ansari ketika kita mengidam-idamkan wanita seperti Ummu Sulaim? Lalu yang berikutnya, ketika masa tuanya, beliau dinasihatkan oleh putranya, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mengikuti peperangan bersama Nabi, engkau telah mengikuti peperangan bersama Abu Bakar, engkau telah mengikuti peperangan bersama Umar, saat ini Khalifah Utsman bin Affan, engkau juga ikut berperang. Sesungguhnya engkau sudah tua, sekiranya engkau ada uzur, tidak usah ikut berperang.
Apa yang beliau katakan? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Berangkatlah berperang dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat." Inilah semangatnya Abu Thalhah Al-Ansari. Beliau ketika menikah tertarik dengan seorang wanita, bersahadat karena seorang wanita. Namun setelah itu beliau istiqomah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di penghujung usianya beliau tetap berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengharapkan pasangan kita sesabar Ummu Sulaim, mengharapkan pasangan kita seideal Ummu Sulaim, maka jadikanlah kita setidak-tidaknya seperti Abu Thalhah Al-Ansari, seorang yang laki-laki yang pemberani, seorang laki-laki yang dermawan, seorang laki-laki yang penyabar, dan seorang laki-laki yang banyak berpuasa. Jamaah salat subuh rahimahullah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Demikian, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.